Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah memaafkan dosa-dosa umat muslim seluruhnya. Jadi terlepas dari kesalahan-kesalahanku, izinkan aku menjelaskan sesuatu. Ini surat As-Sad ya, tentang Nabi Daud, ayat 23, 24. Sesungguhnya Allah SWT berfirman yang artinya, sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Dia Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi menarik ya ketika Nabi Daud memutuskan agar kambing itu enggak ditambahkan gitu, karena menurut dia itu zalim ketika meminta kambingmu ditambahkan kepada kambingnya. Jadi kalimat pertamanya adalah sesuatu yang Nabi Daud memohon maaf kepada Allah karena ada ketidaksempurnaan di dalamnya. Mungkin Nabi Daud lupa ya, tapi dia pernah menggembala kambing, karena semua nabi pernah menggembala kambing ya. Jadi kambing itu makhluk super ekstrovert ya. Dia hewan sosial yang sangat tinggi dan lebih suka hidup berkelompok. Bahkan membangun ikatan sosial dengan kelompok kambing itu penting untuk stabilitas emosional kambing. Dan ada penelitian dari Animal Welfare, isolasi kambing itu bisa bikin mereka stres akut, mengembik berlebihan karena untuk memanggil kawannya, dan perilaku abnormal, apatis sehingga kehilangan nafsu makan. Jadi memang kambing itu tidak didesain untuk hidup sendiri. Dia makhluk sosial yang keinginan sosialnya itu sangat tinggi. Maka sebenarnya ada keputusan yang lebih bijak soal kambing ini menurutku, karena dua-duanya kambing betina ya. Karena Najata itu Najah, kambing betina ya. Jadi memang lebih baik pada saat mengembala kambing itu mereka mengembalanya di tempat yang sama. Jadi harus ada hubungan yang tidak saling menzalimi antara keduanya. Dan jawabannya itu memang sebenarnya ada di kalimat setelahnya Nabi Daud. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain. Maka harus ada ikatan sekutu yang di dalamnya itu tidak saling berbuat zalim. Jadi kalau misalnya mereka bersama-sama menggembala kambingnya yang satu dan yang 99 bersama-sama di ladang yang sama, yang satu kambing bisa menjaga stabilitas emosional atau sosial kambing yang satu itu,
agar bisa bersama dengan 99-nya. Dan yang punya 99 kambing juga pasti berat kan untuk menjaga 99 kambing. Dengan ada bantuan satu orang, mereka bisa saling menjaga 99 kambing itu. Jadi menurutku masing-masing itu bisa mendapat kebaikan atas satu sama lain. Yang satu membantu menjaga 99 kambingnya, dan yang satu menjaga stabilitas emosional kambing agar tetap bersama kawanan sosialnya. Tapi walau alam, meskipun sebenarnya lebih menarik kalau salah satunya itu jantan gitu. Jadi mungkin bisa tahun ini kalau misalnya mereka punya anak ya, tahun ini anaknya untuk yang satu, tahun depan anaknya untuk yang 99. Kalau anaknya cuma satu, ya dipelihara bersama. Keuntungan yang tidak saling menzalimi. Maka itulah sekutu yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Maka di ayat yang lain itu Allah mengatakan jual beli atas dasar suka sama suka gitu. Jangan ada saling menzalimi antara sekutu atau perdagangan atau perserikatan. Dan banyak hikmah yang bisa diambil di sini ya. Pertama itu adalah kebijaksanaan. Seperti ujian kebijaksanaan hakim ya. Ketika Allah akhirnya menjadikan Nabi Daud alaihissalam menjadi hakim antar manusia di kalangan kaumnya, maka Allah menguji penilaian Nabi Daud alaihissalam dengan ini. Ketika Nabi Daud alaihissalam sadar bahwa dia telah bersalah, maka dia pun memohon ampunan kepada Tuhannya. Seperti Nabi Adam alaihissalam pun diuji dan terjerumus dalam dosa. Jadi bentuk sujud dan bentuk taubat itu adalah wujud dari kewajiban seorang muslim ya. Silahkan yang masjid sahwi silahkan. Mengingat bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa sujud pada ayat ini adalah sujudnya seorang nabi, maka setiap Rasulullah membaca ayat ini beliau bersujud, dan kita pun menirunya. Karena Nabi adalah orang-orang yang patut kita contohi. Begitu pula nabi-nabi yang telah Allah ceritakan di dalam Al-Quran, supaya kita mengambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa-peristiwa dalam Al-Quran atau peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh para nabi yang telah Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dan ini mungkin salah satunya. Ujian kebijaksanaan hakim. Penasaran ya, ujian hakim di Indonesia itu bagaimana ya? Sampai-sampai konstitusi meluluskan GIP sebagai wabres. Mungkin ujian kebijaksanaan hakim di negeri Wakanda kurang bagus ya. Sampai-sampai dia merusak nilai hukum dan menimbulkan banyak kekacauan akibat para penjahat yang menilai hukum menjadi alat-alat kekuasaan. Mungkin itu saja ya. Dan sekali lagi saya mengingatkan tentang Palestina, bahwa kita semua berdosa terhadap rakyat Palestina karena ketidakmauan kita untuk bersatu memerangi kezaliman. Maka syukur alhamdulillah ketika Rasulullah SAW berkata kita akan bersatu di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi SAW, dan menebar keadilan untuk seluruh bumi, seluruh manusia pada saat itu, karena itulah yang terbaik.
Dan yang kita lakukan saat ini, inilah yang terburuk. Ketika umat muslim enggan bersatu dan enggan untuk memerangi kezaliman, itulah wujud lemahnya iman dari seorang umat muslim. Dan yang paling buruk dari semua itu adalah tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah keburukan. Wallahu a'lam.